Perkenalkan, nama saya Dian Mustika Angel. Saya memiliki satu saudara dan saya adalah yang bungsu. Puji Tuhan, saat ini saya boleh melayani di Tateli, khususnya di cabang Sekolah Sabat. Saya pernah berpikir bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan saya adalah kebetulan. Bahkan semua orang yang saya temui itu juga adalah kebetulan. Tapi saat ini saya bisa katakan bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan saya bukan kebetulan. Kenapa? Karena ketika tahun 2018, saat itu ada perkemahan besar di salah satu universitas di Manado. Saya hanya berpikir bahwa saya hanya akan sekedar mengikuti perkemahan itu. Dan waktu itu posisinya saya sedang berada di Papua, baru saja menamatkan sekolah saya di bangku SMA. Dengan kehidupan yang berkekurangan, kesulitan, tentu saja saya berpikir bahwa ketika saya berkuliah, saya akan mencari jurusan yang boleh menguntungkan saya, tentunya dalam hal finansial. Kalaupun saya tidak bisa berkuliah, saya akan mencari pekerjaan yang boleh membantu keluarga saya dalam hal finansial. Dan saat itu banyak tawaran dari guru-guru saya. Dan mereka juga menawarkan program beasiswa dari salah satu universitas tempat saya tinggal, yaitu di Papua. Saya memutuskan untuk mengambil jurusan pertambangan dan perminyakan bumi. Nah, bagi saya itu adalah jurusan terbaik saat itu, yang tentunya boleh memberikan keuntungan bagi saya dan juga keluarga saya. Nah, ini adalah rencana jangka panjang yang saya buat. Saya sudah memikirkan matang-matang rencana yang akan saya lakukan ke depannya. Saya telah memikirkan berbagai kemungkinan yang akan saya hadapi. Tetapi Tuhan tidak membiarkan saya merancangnya sendiri. Dia menuntun saya kepada satu jalan yang tidak pernah terfikirkan dan tidak ada dalam rencana saya. Karena ketika saya berdoa kepada Tuhan, meminta apapun itu kepada Tuhan, termasuk meminta petunjuk untuk bagaimana saya ke depannya, saya selalu katakan bahwa biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Tahun 2018 saya mengikuti perkemahan di Manado. Tiba-tiba sebelum kami berangkat, orang tua saya juga mengatakan bahwa dia akan ikut. Dan semua barang-barang yang kami perlukan, yang kami akan gunakan, dia sudah taruh di dalam tas dan mengatur semua barang-barang yang tidak kami butuhkan untuk diberikan kepada orang lain. Saat itu saya bertanya-tanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan saya? Karena sangat tiba-tiba orang tua saya, yaitu khususnya mama saya, ingin ikut perjalanan jauh dari Papua menuju ke Manado, itu kurang lebih 1 minggu atau 5-6 hari. Dan orang tua saya sangat jarang untuk mau ikut dengan hal-hal seperti itu. Dan tentunya saat itu kami membawa semua barang-barang kami yang sangat banyak, tanpa tujuan yang jelas kami akan tinggal di mana. Ini bisa dikatakan nekat, berlebihan, tapi dari sini kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Dia memberikan sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam pikiran saya. Tuhan itu luar biasa. Dia tidak hanya menunjukkan jalan yang mana, tapi dia juga berjalan bersama-sama dengan saya. Saat itu uang di tangan kami adalah hasil kerja dari orang tua saya selama sebulan, yang waktu itu kurang lebih 1 juta. Nah, dengan uang itu yang sangat tidak mungkin untuk bertahan di Manado tanpa rencana yang jelas, yaitu kami harus memikirkan tempat tinggal, makanan, bahkan kebutuhan kami sehari-harinya. Tentu saja bagi manusia, itu sangatlah tidak mungkin. Tapi tanpa berpikir panjang, hal itu terjadi. Akhirnya
kami pun berangkat ke Manado. Dan entah bagaimana cara Tuhan, Dia membuat kami boleh bertahan tanpa ada uang pada saat itu. Dia menggunakan banyak sekali orang untuk menolong kami. Dan itu tidak pernah terfikirkan oleh saya. Dan itu juga tidak ada di dalam rencana saya. Dan Tuhan itu luar biasa. Nah, kita kembali ke cerita di mana saya sudah memutuskan untuk berkuliah di Papua. Tetapi karena kami sudah berada di Manado, otomatis rencana itu gagal. Saya tidak jadi mengambil jurusan yang ada di universitas yang ada di Papua karena kami sudah berada di Manado. Setelah bekerja selama setahun di universitas itu yang ada di Manado secara part-time, saat itu sebetulnya saya belum memiliki tujuan. Masih bingung jurusan apa yang akan saya ambil. Namun ternyata Tuhan tidak pernah bingung dengan masa depan seperti apa yang akan dirancang untuk saya. Masa depan seperti apa yang Tuhan akan berikan kepada saya. Selama saya bekerja setahun, saya terus berdoa, bertanya kepada Tuhan. Saya tidak mau jurusan yang saya ambil adalah kehendak saya sendiri, karena sebelumnya saya sudah mengalami bahwa saya sudah merancang semuanya, saya sudah menentukan semuanya, tetapi hal itu tidak terjadi. Jadi sekarang saya biarkan Tuhan yang bekerja. Singkatnya, saya mengambil jurusan filsafat. Jurusan ini tidak pernah terpikirkan oleh saya sebelumnya. Bahkan saya tidak tahu bahwa ada fakultas seperti itu di universitas tersebut. Saya memiliki beberapa alasan dengan Tuhan kenapa saya mengambil jurusan itu. Dan ketika saya berkuliah, saya mengambil jurusan itu. Sementara berkuliah, muncul lagi satu masalah, yaitu ijazah saya masih ditahan di sekolah karena masih menunggak atau belum melunasi uang sekolah pada saat itu, yaitu di bangku SMP dan juga SMA. Saat itu, saya berpikir bahwa jika saya tidak bisa melanjutkan kuliah karena tidak memasukkan ijazah saya, maka saya akan berhenti dan mencari pekerjaan, karena itu artinya bukan di situ tempat yang Tuhan inginkan saya berada. Saya berdoa meminta petunjuk kepada Tuhan. Seandainya saya harus cuti karena hal itu, maka saya tidak akan melanjutkan pendidikan saya. Terkesan mungkin terlalu memaksa, tetapi saya butuh untuk tahu maksud Tuhan dalam kehidupan saya. Tapi Tuhan kembali lagi menunjukkan bahwa saya harus tetap melanjutkannya. Dia bahkan mengirim orang yang membayar uang sekolah saya yang ada di Papua. Dan saya boleh terus berkuliah. Kadang saya merasa bahwa kita tidak perlu berdoa kepada Tuhan, karena bisa saja doa kita Tuhan tidak bisa menjawabnya. Tapi ternyata bukan kuasa Tuhan yang terbatas, tapi diri saya yang terlalu ragu untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa masa depan saya sudah dirancang dengan indah. Yang kita perlu lakukan hanyalah percaya kepada Tuhan, percaya bahwa rencananya lebih baik dari rencana kita sendiri. Satu pertanyaan yang sering saya tanyakan pribadi kepada Tuhan. Tuhan, masa depan seperti apa yang Tuhan rancang untuk saya? Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bergabung dalam pelayanan ini. Kadang kita hanya berpikir yang terbaik saat itu, tetapi yang Tuhan pikirkan adalah yang terbaik untuk kehidupan kita di masa ini, bahkan di masa yang akan datang. Jadi, jangan pernah ragukan rancangan Tuhan. Mungkin lambat, atau mungkin juga sulit, penuh pergumulan, bahkan bisa membuat kita ragu apakah hal ini akan berhasil. Tapi percayalah bahwa itu yang terbaik. Tuhan tidak secara tiba-tiba merancang masa depan itu. Tapi sebelum saya ada, Tuhan sudah tahu masa depan seperti apa yang Dia akan sediakan. Keraguan itu pasti ada, saya juga mengalaminya, kesulitan, kekecewaan dalam perjalanan itu. Tetapi jadi pelajaran bagi saya yang bisa saya bagikan kepada kita adalah
Jangan biarkan hal-hal itu menghalangi kita untuk sampai pada rencana yang Tuhan sudah sediakan. Mari kita mencoba percaya kepada Tuhan. Mari kita berani untuk menaruh harapan kita kepada Tuhan. Dia tidak akan membuat kita kecewa. Dia tidak akan membuat kita malu. Dan kita tidak terlalu sulit untuk ditanggung oleh Tuhan. Tetapi kita yang terlalu sulit untuk percaya kepada Tuhan. Saya rindu memberikan satu ayat dalam Yesaya 46 ayat 4. Dikatakan begini, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang perjalanan hidup kita. Kita boleh tetap kuat, kita boleh tetap setia, percaya kepada Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin.